Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu. Dan mari kita siapkan hati. Hari ini kita mau beribadah. Dan kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Mari berikan hati kita. Mari bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini Engkau berikan kami kembali nafas kehidupan. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami hari ini Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan setiap hati dan hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya ketika ada pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan itu turun atas setiap rumah, atas setiap pribadi, atas setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, kami bersyukur, kami bersyukur. Hati kami menyembah. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. It's all about you. It's all about you. Oh, Jesus, I'm coming back to the heart of worship when it's all about. Oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all
about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the thing I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Jesus, you're looking into my heart, into my heart. Oh, we worship you, Lord. Oh, more than a song. Oh, ku sembah. Oh, Jesus. Oralabaralabaya sigaralab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 aya sigaralababa. Mari kembali kepada hati yang menyembah. Oralalabaya Oh, I give you my heart. Oh, Jesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu, katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak
layak dipuji disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Mari sembah sang raja. Oh, layak dipuji, layak dipuji disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Raja atas segala raja, raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ora bara laba ya sigara la laba bara laba ya sura la laba bara laba. Ora laba bara laba ya sigara la laba ya la laba bara laba ya sigara la laba bara laba. Oh re laba bara laba. Era la laba ya sigara la laba bara laba takamo. Kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu jadi atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami hari ini Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi Tuhan pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bertumbuh lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Oke, hari ini saya diizinkan untuk mengisi di tempat ini lagi. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar saudara. Apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita di akhir zaman ini. Saya percaya semakin di akhir kita zaman ini saudara, semakin Tuhan memaksa kita untuk semakin menuju kepada kesempurnaan, keserupaan dan Kristus. Nah, itu saya percaya karena Tuhan sangat rindu buat setiap kita itu menjadi semakin serupa dengan Dia, dan kita layak nanti untuk diundang ke pesta perkawinan anak domba. Itu saya percaya saudara. Karena apa saudara? Karena begini saudara, manusia itu sejatinya seperti ini saudara, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini saudara, kalau kita mau datang ke perkawinan seseorang saudara, itu pasti pakaian kita, penampilan kita, looking kita saudara, itu harus diperhatikan. Nah, sama seperti ketika Tuhan mau mengundang kita nanti, ketika Tuhan mau mengangkat kita di awan-awan, terus akan mengadili kita pada akhirnya nanti. Tuhan rindu semua manusia sebetulnya, Tuhan rindu semua anak-anaknya didapati sempurna di hadapannya. Nah, jadi saya percaya saudara, di hari-hari ini, apalagi kena pandemi ini saudara, itu sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan kembali. Mengingatkan seperti ini saudara, baik kembali ke Tuhan.
kembali ke Tuhan, dikasih spare time banyak waktu untuk bisa berdua sama Tuhan, dikasih spare time banyak waktu sama Tuhan untuk kembali mengenal Dia secara pribadi lewat firman-Nya, lewat pujian penyembahan. Jadi harusnya kita bersyukur di era pandemi ini Tuhan banyak kasih waktu sebetulnya buat kita untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, di akhir zaman ini Tuhan sedang memaksa setiap kita untuk memperbesar kapasitas roh kita dan memperbesar kapasitas iman kita sehingga anugerah Tuhan itu dicurahkan dengan begitu besar, saudara. Nah, saya mau cerita, saudara, akhir-akhir ini saya diajari Tuhan untuk terus bangun pagi, setiap pagi. Untuk apa? Dengarkan suara Tuhan lewat apa? Intim, jam-jam intim pagi hari. Tiba-tiba saya bangun jam 4, wah sudah mulai enggak bisa tidur lagi. Terus habis itu saya nyembah Tuhan, terus baca Alkitab setiap hari. Selama pandemi ini, saudara, saya dipaksa Tuhan, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan diri saya untuk dibuka kapasitas roh dan iman saya untuk dicurahkan anugerah lebih besar. Dan saya percaya ini juga berlaku bagi semua orang, saudara. Karena ini akhir zaman dan Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk pengangkatan. Karena enggak gampang, saudara. Semakin akhir zaman ini, semakin Tuhan curahkan anugerahnya, iblis kerjanya semakin besar. Iblis kerjanya semakin berat. Dan iblis kerjanya semakin dahsyat, saudara. Tipis menyerupai Allah. Kalau kita ingat ada firman yang berkata seperti ini. Ada orang yang orang ini bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan demi namamu, aku sudah preaching demi namamu, aku sudah berfirman demi namamu. Lalu Tuhan bilang apa? Enyalah, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tipis, saudara. Sepertinya yang dilakukan itu untuk Tuhan, sepertinya yang dilakukan itu untuk Yesus, tetapi Tuhan menghardikkan, Tuhan tidak mengenal. Nah, ini yang sebetulnya warning bagi setiap kita, saudara. Di akhir zaman ini iblis kerjanya itu semakin lihai, saudara. Jadi kalau kemarin tingkatnya segini, sekarang sudah tingkatnya segini lihainya. Jadi tipis, saudara. Di Alkitab dikatakan seperti ini, iblis itu menyerupai, saudara, malaikat terang, betul ya? Di situ dikatakan iblis menyerupai malaikat terang. Dan situ betul-betul kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita tidak tahu dengan benar siapa Tuhan kita, fatal akibatnya. Dan kita tidak akan didapati Tuhan berkenan dan akhirnya kita tidak akan terjadi pengangkatan, saudara. Itu yang disayangkan, itu yang sangat dipikirkan Tuhan hari-hari ini. Makanya hari-hari ini Tuhan coba stretch kapasitas kita, stretch iman kita untuk semakin besar. Sehingga anugerahnya Tuhan, jaminannya Tuhan itu dicurahkan semakin besar sehingga kita terlindungi, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Kita akan sharing, saya akan cepat saja hari ini, saudara. Setiap kita itu punya ukuran, saudara ya. Ketika saya renungkan firman ini, saudara, Roh Kudus dalam hati saya itu bilang seperti ini, saudara. Setiap kita ini punya ukuran, saudara. Ya kan? Ukurannya gembala dengan ukuran jemaat juga beda. Pukulan dari gembala, pukulan dari jemaat juga beda, saudara. Anugerah untuk gembala dan juga anugerah untuk jemaat juga beda, saudara. Karena apa, saudara? Yang dikerjakan juga beda dan juga tanggung jawabnya juga beda. Di firman ada firman berkata seperti ini, semakin tahu banyak akan dituntut lebih banyak. Nah, ini yang saya renungkan, wah, ternyata setiap kita ini punya ukuran yang berbeda-beda. Makanya jangan iri, saudara ya, kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan, wah, diberkati luar biasa. Kita tidak tahu bayar harganya hamba Tuhan seperti apa. Karena apa? Gembala kita di tempat ini, di gereja ini tuh sering mengatakan seperti ini, saudara. Setialah dalam perkara kecil, sesuai dengan firman, saudara. Sering diingatkan seperti ini, setia dalam perkara kecil, terus naik. Nah, setia dalam perkara kecil, terus naik ini kan berarti gini, saudara. Pertamanya lubangnya kayak gini. Misalnya kita punya keranjang, berkat tuh kayak gini, saudara. Lama-lama keranjang anugerahnya besar, semakin naik kan, semakin besar. Tapi tanggung jawab dan juga kapasitas dan juga kepercayaan diberikan Tuhan juga semakin besar.
seret, seret semakin besar. Nah, kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, ya otomatis Tuhan tidak akan tambahkan, saudara. Seperti ini, saudara. Kita buka sama-sama di Amsal pasal 30 ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-8. Amsal 30 ayat yang ke-7 dan 8 dah, biar kita jelas. Saya bacakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, di ayat ke-8 yang paling bawah, yang B, saudara, saya bacakan sekali lagi. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau bahasa Inggrisnya, saudara, di Amplified dikatakan seperti ini. Feed me with the food that is needful for me. Itu di Amplified. Kalau di Message, saudara, dikatakan seperti ini. Give me enough food to live on. Berikan kepadaku makan untuk cukup dalam kehidupan, neither too much nor too little. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kecil. Dalam bahasa lain juga dikatakan seperti ini. Feed me with the food that is my portion. Jadi gini, saudara. Penulis Amsal bilang seperti ini. Mau bilang seperti ini, saudara. Anugerah yang Tuhan curahkan buat setiap hidup kita, itu sudah ada takarannya. Tuhan Yesus itu tidak pernah kelebihan dan tidak pernah kekurangan, tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlalu lambat. Pas, timingnya pas. Nah, yang saya mau bilang hari ini seperti ini, saudara, anugerah yang dalam hidup kita yang sedang dicurahkan Tuhan, itu ada porsinya, saudara. Semakin yang di dalam ini besar, makin dicurahkan semakin besar. Kalau kita ingat bersama-sama, saudara, di 2 Raja-Raja itu, saudara, cerita soal istri dari nabi yang punya hutang, yang ditagih hutangnya, dia tidak punya uang untuk membayar. Elia datang, terus Elia bilang gini, kamu punya ada minyak, ada berapa? 1 tempayan. Kamu pinjam mau tempayan ke tetanggamu, cari sebanyak mungkin. Itu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, saudara. Di 2 Raja-Raja pasal ke-4 ayat 2 kalau mau baca, saudara. Itu di situ dikatakan seperti ini, saudara. Elia menyuruh si janda ini, saudara, itu untuk pinjem yang namanya tempayan ke tetangga untuk diisi dengan minyak, saudara. Nah, di situ dikatakan seperti ini, kamu pinjam ke tetangga tempayan seberapa banyak yang kamu mampu untuk kita isi minyak. Awalnya janda ini tidak percaya, pinjam, saudara. Di situ dikatakan beberapa tempayan, saudara. Kalau kita baca di sana tidak tempayannya tidak dijelaskan dengan secara spesifik berapa jumlahnya. Kalau saya bacakan ya di ayat kedua seperti ini, saudara. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Ini pesan profetik dari si Elia. Jangan terlalu sedikit. Ketika saya baca ini, saudara, saya baca, saya dengarkan khotbah, saudara. Saya baca, tetapi jangan terlalu sedikit. Ini pesan sebetulnya yang harus ditangkap janda ini dari Elia. Jangan terlalu sedikit. Ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah, kalau kita baca, saudara, ya, sampai akhir, saudara, itu nanti seperti ini, saudara. Perempuan ini, janda ini itu pinjam tempayan buli-buli dari tetangga-tetangga. Ini tidak dijelaskan, saudara. Kita anggap saja 5, saudara. Ada 5 tempayan. Di situ dikatakan seperti ini, saudara. Ketika janda itu menyiapkan 5, minyak yang dia punya 1 buli-buli itu disuruh oleh Elia dituangkan ke setiap buli-buli yang dipinjam. Seret pertama masih ada, penuh, diangkat. Bejana kedua diangkat, seret, dipenuhi, penuh, saudara, diangkat. Bejana ketiga, seret, penuh, diangkat. Bejana keempat, dituangkan seret, penuh, diangkat. Sampai di bejana terakhir, minyak ini dituangkan, des, selesai. Jadi seperti ini, saudara. Kalau hari itu seandainya, saudara,
janda ini menyiapkan 10, maka minyak ini berhenti pada bejana ke-10. Kalau hari itu janda ini menyiapkan 8 buli-buli, maka minyak ini akan berhenti di buli-buli ke-8. Nah, kalau hari itu janda ini menyiapkan 5 buli-buli, minyak itu akan berhenti kepada buli-buli ke-5. Ini cara kerja Tuhan, saudara. Tidak pernah terlalu banyak dan juga tidak pernah terlalu sedikit. Kalau Amsal tadi bilang, neither too much nor too little, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, pas. Jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang detail, saudara. Kalau kita ingat Musa, itu disuruh Tuhan untuk bikin kemah pertemuan, itu disuruh bikin tabut perjanjian. Di situ Tuhan detail, Tuhan kasih semua ukuran-ukurannya sangat detail, saudara. Tuhan itu Tuhan yang detail, saudara. Jadi seberapa janda ini menyediakan buli-buli ini untuk diisi minyak, sebanyak itu pula minyak itu akan berhenti, saudara. Nah, ini akhir zaman ini Tuhan sebetulnya menyuruh seperti ini, saudara. Seberapa kita izinkan Tuhan untuk bekerja luas dalam hidup kita, membesarkan kapasitas iman dan roh kita, sebesar itu pula mujizat anugerah dicurahkan buat setiap hidup kita. Ini akhir zaman, saudara. Jadi anugerah Tuhan dicurahkan besar-besaran. Contoh, saudara, tentang perumpamaan talenta di Matius 25:14, saudara. Itu tentang seorang pengusaha yang memberikan talenta. Yang pertama dikasih 1 talenta, dikasih 2, dikasih 5, dikasih 10. Terus pengusahanya ini pergi. Terus setelah pulang, yang 1 tetap 1, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, yang 10 jadi 20, saudara. Terus yang si talenta 1 ini bilang, aku takut, engkau ini orang jahat. Terus akhirnya karena tidak berkembang sama pengusaha ini, talenta yang 1 diambil, dikasih ke yang 10. Kok enggak dikasih yang ke-4 jadi? Atau enggak dikasih yang ke-5, tapi dikasih yang 10. Karena begini, saudara. Orang yang punya kapasitas besar, itu selalu dalam hidupnya, itu selalu mampu, saudara. Contoh seperti ini, saya kemarin waktu merenungkan ini, saudara, bingung, saudara. Tapi kemarin waktu saya dengarkan ada sebuah khotbah, saudara, itu lucu seperti ini. Orang yang makannya banyak, saudara. Contoh punya teman-teman, ada 5 teman makan bareng, saudara. Yang satu pesennya soto semua misalnya, atau pesen nasi goreng, atau pesen bakmi semua. Nah, makan nasi goreng di tempat itu, makan bakmi di situ, pasti dalam kumpulan itu ada yang menjaga berat tubuh, ada yang menjaga bentuk badan, jadi makannya separuh-separuh. Tapi ada juga yang makannya banyak. Akhirnya seperti ini, saudara. Yang makan banyak itu pasti dikasih bagian makanan nasi atau bakmi itu dari makannya sedikit, tak tambahi. Itu apa? Karena kapasitasnya gede. Betul enggak? Jadi kalau makan bareng, saudara, yang makannya banyak pasti, kamu pasti entek banyak. Kalau di tempat saya, kalau di tempat ini banyak yang makannya banyak, saudara. Termasuk saya makannya banyak. Ada Pak Hendri juga makannya banyak. Pak Angga itu juga makannya banyak, saudara. Jadi ada juga saudara Timi itu makannya banyak, saudara. Jadi pasti kuat, ya toh. Dibandingkan, jadi kalau makan bareng, wes kasih no Timi aja pasti kuat, pasti entek iki. Kalau bahasa Jawanya, pasti entek, kasih no Timi aja pasti entek. Atau kasih no Pak Hendri pasti habis. Karena apa? Banyak yang di sini. Jadi kalau sudah masuk sini ya masuk kiri. Nanti selesai, masih ada yang sebelah kanan, dimasukkan di kanan. Kalau sudah penuh, masih ada yang sebelah atas sedikit, jadi full. Jadi kalau di mikrolet itu pas di pintu, jadi intip-intip di sini, masih dimasukkan. Itu, saudara. Jadi orang yang memiliki kapasitas besar, pasti dipercaya lebih sama Tuhan. Itu cara kerja Tuhan, saudara. Kenapa? Dianggap mampu. Nah, kalau makin besar kapasitas kita, saudara, diperbesar. Semakin kita izinkan Tuhan memberikan, bekerja dalam hidup kita, semakin kita izinkan Tuhan untuk men-stretch, saudara. Maka semakin besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, semakin besar jaminan Tuhan dalam hidup kita, semakin besar yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Mujizatnya juga semakin besar, saudara. Nah, men-stretch ini, saudara, itu dalam bentuk apa, saudara? Contoh, ya kesetiaan berdoa, kesetiaan baca Alkitab, kesetiaan dalam berpuasa, kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan.
Itu saudara. Jadi akhir-akhir ini Tuhan sedang men-start jadi gini, semakin kita dibuat semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal Tuhan, akhirnya apa? Kalau sudah kenal sama Tuhan dibuka kapasitasnya, gudangnya ya, tas kita semakin dibuka besar, sama Tuhan dimasuki barang yang semakin besar. Nah ini akhir zaman, kerjanya seperti itu saudara. Dan kalau saya baca saudara ya, semakin besar kapasitas, itu yang Tuhan curahkan, itu tidak sedikit-sedikit saudara. Semakin besar ya, gudang kita semakin besar. Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah itu dimasukkan semua sama Tuhan. Kuncinya cuma satu saudara. Kuncinya cuma satu. Nah kita lihat, kalau kita baca di Alkitab saudara, ada perumpamaan tentang Marta dan Maria. Itu di Lukas 10 ayat yang ke-24 saudara. Jadi seperti ini saudara. Lukas 10 ayat yang ke-24 itu cerita tentang Marta dan Maria. Maaf, Lukas 10 ayat 42 saudara. Lukas 10 ayat yang ke-42. Nah, di situ ada cerita soal Marta dan Maria dimulai dari ayat yang ke-38, Maria dan Marta. Di sini dikatakan kita sama-sama tahu saudara, cerita Maria dan Marta ini bicara soal ini. Di ayat ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40, sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah jadi begini saudara. Kalau kita semakin di-stretch Tuhan iman, kalau kita semakin di-stretch Tuhan kapasitas kita, otomatis setiap hari kita harus ketemu sama Tuhan saudara. Otomatis setiap hari mau tidak mau, setiap hari pandangan mata kita, pandangan hati kita tertuju sama Yesus. Kalau enggak saudara, karena kalau enggak, sorry to say saudara, melenceng. Kayak visi dari gereja ini saudara, berjaga-jaga dan berdoalah 1 jam saja. Kalau tidak kita akan dicobai oleh keinginan daging. Nah keinginan daging ini bisa mati saudara. Kalau kita setiap hari koreksi dan di hadirat Tuhan saudara, itu daging ini rontok saudara. Di hadapan Tuhan, semua yang tidak kudus ini rontok saudara. Karena tidak ada satupun yang bukan berasal dari buatan Tuhan yang bisa masuk ke hadirat Tuhan. Karena satu yang bisa masuk, orang yang kudus dan murni hatinya, itu yang bisa masuk ke hadirat Tuhan. Otomatis yang daging ini tidak bisa masuk, otomatis juga saudara, kita masuk dalam hadiratnya saudara. Itu yang daging ini mulai dirontokkan sama Tuhan. Nah ini saudara, di akhir zaman ini saudara, kalau kita lihat saudara, orang yang semakin punya kapasitas semakin dalam dengan Tuhan, tidak akan pernah khawatir dengan kehidupannya saudara. Kalau kita dengar di luaran sana saudara, banyak orang-orang yang khawatir tentang, oh ini COVID nanti tanda dari antikris datang. Nanti jangan disuntik chip, itu adalah tanda dari iblis. Semua pada khawatir, wah nanti gimana pekerjaan saya, nanti gimana pelayanan saya, nanti gimana anak-anak saya makan apa. Dan juga banyak yang sudah bilang, ayo kita bikin lumbung di rumah. Beras, minyak, makanan-makanan ditaruh di lumbung. Karena apa? Kita tidak tahu kejadian ke depan. Kayak di Amerika saudara, sekarang banyak yang dijarah. Dan dari berita itu saudara, itu menimbulkan kekhawatiran sangat dahsyat buat setiap orang-orang di muka bumi ini. Sehingga orang-orang khawatir, dari hal kecil saudara, dari COVID-19, penyakit ini, itu merebakkan kekhawatiran sangat besar saudara. Apalagi di Amerika ditambahi dengan kejadian kemarin soal ras itu saudara. Jadi iblis lemparkan begitu banyak kejadian yang membuat semakin kita khawatir, semakin kita menjauh, khawatir, akhirnya apa? Gembos saudara. Nah ini yang
ayat 38-42 di Lukas 10 ini yang mau ditembak Yesus sebetulnya bukan pekerjaannya Marta yang sibuk. Yang ditembak Tuhan adalah kekhawatiran sang Marta. Saudara. Yang ditembak Tuhan seperti ini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang ditembak Tuhan itu bukan, walah kamu banyak kerja. Enggak, saudara, yang ditembak Tuhan langsung engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir, saudara. Khawatir itu timbul dari hati sebetulnya yang tidak percaya sama Tuhan. Khawatir itu timbul dari hati yang tidak percaya sama Tuhan. Itu saudara. Karena apa saudara? Jelas di sini dikatakan di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Sekarang kalau kita lihat punya Alkitab di rumah ya saudara, dibuka di firman Allah yang hidup. Kita buka di Lukas 10 ayat yang ke-42, dikatakan seperti ini saudara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang ayat yang terjemahan baru. Nah, sekarang kita lihat firman Allah yang hidup. Sesungguhnya hanya ada satu yang patut diperhatikan. Maria telah menemukannya dan aku tidak akan mengambilnya dari dia. Dikatakan di situ telah menemukannya. Bahasa aslinya sebetulnya juga tidak, bahasa aslinya itu sebetulnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang. Nah, firman Allah yang hidup ini mendekati saudara. Dikatakan di situ Maria telah menemukannya dan aku tidak akan mengambil dari dia. Menemukan apa saudara? Kata-kata menemukannya ini sebetulnya itu akar katanya dari ini. Secret chamber saudara. Secret chamber, ruang rahasia. Nah, kalau kita bicara soal ruang rahasia, ditarik lagi akar katanya, di situ akan keluar kata rest. Tempat peristirahatan. Ketika saya cari kata rest, salah satunya itu muncul di Yesaya saudara. Di Yesaya 40 misalnya. Saya buka. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Dengan bertobat itu, with returning and rest. Tinggal diam, rest. Sama arti katanya dengan tadi saudara, menemukan rest. Ditarik arti katanya secret chamber. Secret chamber itu apa? Restingnya Tuhan, tempat peristirahatannya Tuhan. Jadi sama saudara, dengan bertobat dan tinggal diam. Maria dikatakan di firman Allah yang hidup telah menemukannya. Menemukan apa saudara? Tempat ketemu sama Tuhan. Face to face, sehingga sungguh di tempat itu saudara tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi yang namanya daging, tidak ada lagi namanya permasalahan saudara. Karena apa? Di hadirat Tuhan itu kudus saudara. Ada dua hal ketika kita naik di hadapan Tuhan saudara, ketika kita berdoa. Satu, orang yang tulus datang menyembah Tuhan seperti ketika dia pertama kali ketemu Tuhan mengalami cinta mula-mula. Dan yang kedua, datang dengan banyak permasalahan. Itu dua orang yang datang di hadapan Tuhan. Kalau kita waktu cinta mula-mula datang di hadapan Tuhan itu wis gak apa-apa, yang penting aku nyembah Engkau, yang penting Engkau disenangkan Tuhan. Tapi ketika kita sudah keluar dari cinta mula-mula, yang dibawa sama manusia di hadapan Tuhan apa? Agenda pribadi. Itu yang membedakan antara Maria dan Marta, saudara. Jadi yang ditembak Tuhan bukan pekerjaannya Marta, bukan kegiatan dilakukan Marta, tapi jauh di balik itu Tuhan nembak kekhawatiran yang ada pada hidupnya Marta, yang ditembak Tuhan langsung, engkau khawatir Marta. Karena kekhawatiran itu timbul sebetulnya saudara
dari perasaan yang tidak percaya. Kenapa? Tidak kenal siapa Tuhannya. Kalau kita lihat, saudara, di kejadian Lazarus, Marta itu mempertanyakan Tuhan 3 kali. Tidak percaya, terus menyangkal Tuhan. Tuhan bilang, iya aku adalah kebangkitan hidup. Loh iya Tuhan, engkau akan hidup. Terus disangkal sampai 3 kali. Tapi ketika Maria datang, dia tidak pernah menyangkal Tuhan pun. Dia cuma sujud di hadapan Tuhan. Karena Maria tahu Yesus pasti akan membangkitkan. Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Beda dengan Marta. Marta terus membantah argumen Tuhan. Padahal ini Yesus di hadapannya bantah terus. Kenapa? Marta tidak percaya karena tidak mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita sudah dalam hadirat Tuhan, saudara, kapasitas kita dibuka, otomatis anugerah Tuhan dalam hidup kita itu semakin besar. Otomatis yang namanya daging ini semakin kecil. Akhirnya sesuai dengan firman, kita hidup oleh roh. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau di Wahyu, saudara, pesan akhir zaman di Wahyu itu dikatakan seperti ini. Selalu dalam akhir dikatakan, biarlah jemaat mendengarkan, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang roh katakan kepada jemaat. Akhir zaman ini, saudara, kalau kita tidak hidup dengan tuntunan roh Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat kebenaran Tuhan yang kita baca, lewat rema yang kita terima setiap hari, percaya saya melenceng, saudara. Karena apa? Semakin akhir zaman, iblis bekerja semakin kuat, saudara. Dan kalau kita akhir zaman ini semakin khawatir, tidak percaya, sorry to say itu, saudara. Anugerah Tuhan juga tidak bisa dilepaskan begitu besar kalau kita tidak mengizinkan yang dalam ini bongkar sama Tuhan. Dibongkar yang daging dibongkar, dicabuti kemarahan, yang namanya ketidakpercayaan, yang namanya tidak teguh hati dibongkar sama Tuhan. Terus diperbesar, anugerah semakin besar. Otomatis yang daging, karakter yang kita lama, manusia lama, cara berpikir kita yang lama itu dibongkar sama Tuhan, dikasih yang baru. Akhirnya apa? Bisa sejajar, satu frekuensi sama anugerah Tuhan, satu frekuensi dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Sudah tidak ada agenda pribadi dalam hidup kita, hanya agenda Tuhan yang jalan, saudara. So jadi contoh yang paling saya suka seperti ini, saudara. Ketika kemarin saya renungkan firman ini, saya diingatkan sama Roh Kudus itu ayatnya ini. Ada seorang cewek, saudara, namanya Maria. Itu datang di kaki Tuhan memecahkan minyak narwastu, saudara. Itu minyak mahal narwastu, saudara. Padahal wanita ini adalah wanita pelacur, betul ya? Wanita sundal yang memecahkan minyak ini. Ketemu Tuhan, saudara. Dia ini sebelum ketemu Tuhan, dia ini bekerja sebagai wanita sundal, sebagai pelacur ini, karena dia ingin bekerja untuk kehidupannya dia pribadi, saudara. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dia setiap hari. Dia bekerja karena tidak ada yang lain dikerjakan. Akhirnya dia terpaksa bekerja sebagai pelacur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi hari itu ketika ketemu Tuhan, ketika Tuhan duduk, Maria juga duduk di kaki Tuhan. Dia bawa minyak narwastu ini mahal, saudara. Itu mungkin satu-satunya tabungan dia yang paling banyak, saudara. Karena saya tahu, saudara, di situ di Alkitab dikatakan itu minyak yang paling mahal, narwastu, dipecahkan di kaki Tuhan dan diminyaki ke kaki Tuhan. Di situ Tuhan bilang, hari ini engkau mempersiapkan kematianku. Hari itu, saudara, hari itu Maria membuat sejarah, namanya akan tertulis terus, kata Tuhan, di mana pemberitaan firman ini diberitakan. Saya bilang seperti ini, saudara. Saat di mana kita izinkan, kita ini ikut dalam destiny Tuhan, kita masuk, kita izinkan Tuhan bekerja luas dalam hidup kita. Detik saat itu, saudara, hidup kita, kapasitas kita ini berubah, saudara. Hari itu ketika Maria memutuskan untuk memecahkan minyak di kaki Tuhan, hari itu juga Maria mendapatkan anugerah besar dari Tuhan. Kenapa? Diizinkan yang di dalam ini bongkar, diizinkan yang di dalam ini diperbesar kapasitasnya. Sehingga hari itu namanya tertulis terus, diberitakan terus di mana firman ini diberitakan, saudara. Jadi akhir zaman ini, saudara, kalau kita semakin khawatir, saudara,
melihat pemberitaan firman, pemberitaan berita khawatir, melihat berita di WhatsApp, di televisi khawatir. Sorry to say, ada yang keliru dalam setiap hidup kita. Kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah warning. Kita lihat sekarang di Wahyu, saudara. Saya akan akhiri firman ini di Wahyu, saudara. Wahyu 3, Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dengan judul perikop kepada jemaat di Philadelphia. Saya bacakan sampai ayat yang 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku, kata Tuhan, pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saya ulang, saudara. Di ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi gini, saudara, kalau tadi kita diajarkan Tuhan untuk ketemu sama Tuhan, menemukan restnya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Di ayat yang terakhir di Wahyu ini dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, saudara. Jadi gini, saudara, saya bilang tadi ada dua hal yang dibawa Tuhan, dibawa manusia ketika naik di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah passion, saudara. Menyembah Tuhan dengan passion. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan bawa agenda pribadi. Orang yang bawa agenda pribadi di hadapan Tuhan, itu tidak, ini saudara, sebetulnya akan sangat berat dalam hidupnya untuk bisa menemukan tempat restnya Tuhan. Kenapa? Tuhan itu cuma pengen ketemu sama kita, saudara. Orang yang bawa agenda pribadi, otomatis ada daging yang terselip di dalam agenda pribadi ini, saudara. Dan Tuhan tidak berkenan dalam setiap daging, saudara. Kalau kita datang dengan passion, yang ajaibnya, saudara, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, saudara, di ayat yang ke-10, saudara. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Bentar saya buka di Wahyu 3:10. Seperti ini, saudara. Because you kept my word, karena engkau menyimpan firmanku. Because you kept my word in passionate passion. Karena engkau menyimpan firmanku dalam passion cinta. Dalam ketekunan yang punya passion bergairah dengan Tuhan. Jadi kuncinya, saudara,
Kalau kita dalam hidup ini saudara, mau mengizinkan Tuhan bekerja, terus kita setiap hari hidup dengan roh Tuhan, mencari Tuhan dengan passion. Saya percaya saudara, firman ini ya dan amin. Di ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita lihat saudara, because you kept my word in passionate patience, I will keep you safe in the time of testing. Waktu untuk mencobai, that will be here. Because you kept my word in patient patience. Karena engkau menyimpan perkataanku, karena engkau merenungkan firmanku dengan passion bergairah, ketekunan yang bergairah. I will keep you safe in the time of testing. Aku akan melindungi engkau di waktu-waktu pencobaan yang akan datang. And all over the earth, di mana dilakukan di semua bumi, every man, every woman and child put to the test. Semua laki-laki, semua perempuan, anak-anak akan dites sama Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Akan dites akhir zaman sama Tuhan. Kuncinya untuk mendapat perlindungan karena engkau menyimpan firman-Ku, kata Tuhan, dengan ketekunan yang berpassion. Passion itu timbul dari hati Tuhan. Engkau tidak akan bisa ketemu sama Tuhan dengan kuat. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan kuat kalau tidak ada passion di dalam hidup kita. Amin. So, saya undang semua pemain musik untuk maju. Hari ini saudara, hendaklah kita hidup oleh roh, saudara. Kita menyembah Tuhan setiap hari dengan passion, saudara. Kita hendaknya menemukan tempat kediaman Tuhan. Hendaknya hari ini saudara, kita mengingat kembali Tuhan bilang, peganglah di firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu sampai pada kesudahannya, agar tidak ada iblis yang mengambil mahkotamu. Terus Tuhan juga bilang di firman ini, di Wahyu, di pesan terakhir saudara, dikatakan seperti ini, bertobatlah dan kembali lakukanlah dahulu apa yang engkau lakukan. Dan kejarlah kasih mula-mula. Jadi yang di dalam ini saudara, saya bisa bilang seperti ini, firman-Nya saudara. COVID-19 ini, pandemi ini sudah digariskan di Alkitab, dikatakan di firman Wahyu 3 tadi dikatakan seperti ini. Pencobaan akhir zaman, di mana every man, dikatakan every man, every woman and child put to the test. Semua yang ada di muka bumi, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, dites semua. Ada tes, ada pencobaan baru, ada pencobaan yang datang. Tapi firman Tuhan, jaminan Tuhan itu yang perlu kita ambil saudara. Jaminan Tuhan yang perlu kita pegang. Kalau kita menyimpan firman Tuhan dengan passion bergairah, kita mencari Tuhan dengan passion bergairah. Kata firman Tuhan di Wahyu 3, aku akan melindungi engkau. Firman pagi hari ini turun buat setiap kita. Jangan pernah khawatir, karena khawatir timbul dari hati yang tidak percaya sama Tuhan. Kalau hati ini sudah tidak percaya sama Tuhan, besar kemungkinan roh kita juga kecil di hadapan Tuhan. Besar kemungkinan kita mempertanyakan kealahan Tuhan. Besar kemungkinan yang di dalam ini dikuasai oleh kekuatan, dikuasai oleh iblis. Besar kemungkinan saudara, kita sudah tidak bisa mendengar apa yang Tuhan kerjakan. Tidak ada value di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari-hari terakhir ini kau menyimpan firman Tuhan dengan passion yang ajaib, dengan passion cinta yang mula-mula, kita menjaga dengan passion, dikatakan di Wahyu, dikatakan because you kept my word in passionate passion. Karena engkau menyimpan setiap firmanku, bergerak bersama aku dengan passion yang daripadaku. Dikatakan dalam firman Tuhan, I will keep you safe in the time of a testing that will be here soon. Pencobaan-pencobaan ini
Setiap kejadian-kejadian akhir ini yang kita alami, yang dialami semua orang di muka bumi ini, sudah digariskan di Alkitab, sudah dituliskan di Alkitab. Terjadi banyak tes untuk setiap orang di muka bumi ini. Kuncinya cuma satu, saudara. Kuncinya cuma satu. Because, kata Tuhan, you keep my word in passionate passion. Saya mau tantang hari ini buat setiap saudara untuk cek dalam hatimu, apakah kekhawatiran itu mendominasi hidupmu hari-hari ini? Apakah firman Tuhan yang mendominasimu hari-hari ini? Saat engkau datang di hadapan Tuhan, dua hal yang terjadi. Satu, engkau menyembah dengan passion. Satu lagi, engkau bawa agenda pribadimu di hadapan Tuhan. Tidak murni lagi datang di hadapan Tuhan. Dua hal yang terjadi. Satu, engkau murni datang karena engkau cinta. Satu, engkau hidup ini karena ingin menyenangkan Tuhan. Engkau lakukan pelayanan hanya untuk Tuhan, bekerja hanya untuk Tuhan. Atau yang kedua, kau punya agenda pribadi di hadapan Tuhan. Yang dimana agenda pribadi ini adalah sebuah kemunafikan di hadapan Tuhan. Hari ini revelation datang pada setiap kita, saudara. Didapatikah kita berkenan di hadapannya? Mari datang di hadapan Tuhan, saudara. Wahyu berkata, kitab Wahyu berkata, saudara, aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada orang, supaya tidak ada iblis yang mengambil mahkota daripadamu. Tuhan akan datang segera, saudara. Apakah kita didapatinya berkenan di hadapannya? Jangan khawatir, saudara. Wahyu juga berkata, di kitab Wahyu Tuhan berkata, Tuhan akan melindungi setiap kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan. Izinkan Tuhan membuka kapasitas kita sehingga sungguh anugerah Tuhan, jaminan Tuhan dilepaskan besar-besaran untuk setiap kita. Tidak ada kekhawatiran lagi, sehingga kita menyembah Dia dalam kemurnian, sehingga kita menyembah Dia dengan passion. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, yang kami berjalan hanya dengan agenda kami pribadi, yang kami hidup ini dengan tidak sesuai dengan apa yang Engkau katakan lewat firman-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Hari ini kami putuskan mau berjalan, kami bergerak dengan Roh-Mu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami memandang setiap permasalahan di muka bumi ini sama seperti dengan cara Engkau memandang. Kami bergerak dengan cara Engkau bergerak. Kami berlari seperti Engkau berlari. Dan kami berjalan sesuai dengan pet-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kami semakin intim dengan Engkau hari ini. Biar setiap anugerah yang kami terima itu membuat kami semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan anugerah yang kami terima itu menghancurkan setiap kekhawatiran dalam setiap hidup kami. Jaminan Tuhan, urapan Tuhan itu menghancurkan, hadirat Tuhan itu menghancurkan setiap kekhawatiran dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itu sesungguhnya timbul dari hati yang tidak percaya sama Tuhan. Saya ingatkan firman Tuhan saudara, 12 pengintai, 10 pengintai mempertanyakan Tuhan. 2 pengintai tetap lanjut, tetap percaya bahwa bisa masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya yang masuk ada hanya 2 orang ini. Yang lebih parahnya 10 pengintai yang lain dihabisi Tuhan, celaka. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan dengan ketidakpercayaan kita, dengan kebodohan kita.
Mari masuk dalam hadirat Tuhan, temukan Tuhan di chambernya Tuhan, di secret chambernya Tuhan, temukan Tuhan di tempat kediamannya Tuhan, saudara. Dan saya percaya ketika kita menemukannya, saudara, sama seperti Maria, Tuhan akan bilang, ini tidak akan aku ambil daripadanya, karena Maria telah menemukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu turun pagi hari ini buat setiap kami. Jaminan-Mu turun buat setiap kami. Bagi yang mendengarkannya ini, aku berdoa Tuhan demi nama Yesus. Jaminan dan anugerah turun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerahi kami hati untuk percaya. Anugerahi hati kami untuk percaya. Sebab kami ini orang yang kurang percaya Tuhan. Anugerahi kami hati untuk percaya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Firman Tuhan pagi hari yang turun saudara. Seberapa dalam engkau telah jatuh. Ingat saudara. Saat Tuhan Yesus disalib kiri dan kanannya. Satu yang membedakan. Yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Kedua penjahat ini. Satu saudara. Ketika yang satu penjahat ini bilang, Tuhan ingatlah aku. Saat engkau sudah dari Firdaus, Tuhan menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Satu hal yang membedakan, penjahat ini percaya Tuhan sanggup menyelamatkan dia. Percaya saudara, percaya. Trust his heart. Percaya hatinya walaupun di depan saudara banyak raksasa, sekiranya kematian di depan kita harus lewati. Percaya. Sadrak, Mesak, Abednego bicara seperti ini di firman Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami akan tetap menyembah Allah yang hidup. Walaupun di depan kami kematian, kami akan tetap menyembah Allah yang hidup. Hati yang seperti ini saudara, yang sanggup menyelamatkan setiap hidup kita di akhir zaman ini. Kehidupan tidak akan semakin baik. Kehidupan akan semakin buruk di depan saudara. Karena digariskan dalam Wahyu, tes Tuhan sedang turun. Dan firman jaminan Tuhan yang perlu kita ambil siang hari ini. Kalau kita menyimpan setiap firman Tuhan dan melakukannya dengan hidup yang berpassion, dengan ketekunan yang berpassion, dengan hidup yang bergairah, maka Tuhan akan melindungi kita. Aku berdoa Tuhan, biar anugerah-Mu turun buat setiap kami di tempat ini maupun yang mendengarkan. Kau mampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kau memampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami dengar Engkau berjalan. Supaya kami tahu hati-Mu bergerak kemana Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara. Pengumuman hari ini gereja menyediakan makanan gratis untuk setiap kita yang membutuhkan dengan lauk yang seadanya, cukup untuk menyambung hidup saudara. Nanti bagi saudara yang membutuhkan makanan setiap hari bisa datang ke gereja ini dengan alamat yang tertera di bawah ini saudara. Jadi setiap hari gereja akan membuka bagi setiap kita yang membutuhkan makanan, bagi setiap Anda yang membutuhkan makan, datang saudara. Walaupun menunya seadanya, datang. Kita membuka pintu lebar-lebar. Setiap kita yang mau makan, butuh makanan, datang saja. Oke, itu saja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Sebab Kau layak untuk terima segala pujian Tuhan. Sebab Kau layak untuk terima segala pujian, hormat dan syukur. Hanya Kau saja yang layak. Sebab daripada mula datang segala hal yang baik. Sebab daripada mula datang segala hal yang baik Tuhan. Kami percaya semakin hari roh kami akan semakin naik. Kami akan semakin intim dengan padamu Bapa. Aku berdoa demi nama Yesus. Semua yang kena COVID, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Semuanya berhenti, pandemi ini berhenti. Sehingga sungguh Tuhan, kami akan melihat
gairah kami bergairah kembali bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami percaya namamu besar termulia dan Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu sampai akhir zaman, sampai pada kesudahannya, dan itu tidak akan pernah diambil daripadamu, dan mahkotamu tidak akan pernah diambil oleh Tuhan. Bekerjalah dan tangkap firman Tuhan dengan hati yang bergairah di hadapan Tuhan. Temukan secret chamber di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa demi nama Yesus, berkat yang daripada Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita turun buat setiap kita. Sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran manusia turun buat setiap kita. Dan aku percaya, aku berkati setiap orang di tempat ini maupun orang yang sedang melihat tayangan ini. Aku berdoa, apapun keadaanmu, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, ketika engkau melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kau buat akan berhasil. Apa yang kau sentuh jadi emas. Dan aku percaya hidupmu akan membawa dampak bagi sekitarmu, dampak yang besar. Terimalah berkat ini dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan setiap kita untuk melakukan apapun di akhir zaman ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya ketika kita semua dalam masa pengangkatan, kita semua akan terangkat. Doa ini termeterai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Dan dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.